Jangan salah, karena keluarga itu ada paman, ada kakek, ada om. benar. Nanti salah orang dianggap belum. Jadi kita bicara soal tambang nih, kan ibu kan juga jadi penengah nih, ya kan, antara perusahaan tambangnya sama masyarakat adat gitu. Itu gimana gitu supaya bilangin mereka bahwa nih kita tetap jaga iklim ya gitu. Sebenarnya kalau dilihat di media itu yang ribut-ribut itu hanya sedikit dari yang tidak diselesaikan baik-baik di meja. Sebenarnya banyak yang diselesaikan baik-baik di meja. Jadi kalau ada demo-demo dikit, kita sebagai provinsi memediasi antara swasta dan pemerintah kabupaten, penegak hukum, masyarakat adat, dan masyarakat lingkar tambang. Beberapa kali case, sudah 3 kali sejak 2 bulan terakhir, udah 3 kali kita undang di kantor. Biasanya kalau kabupaten yang ngundang nggak semua datang. Kalau suratnya sudah tanda tangan gubernur, datang itu semua. Datang akhirnya. Kemudian makan siang kali ya, ngobrol, diskusi meeting. Intinya kan sebenarnya yang jadi permasalahan itu selalu ganti rugi lahan dan tanaman. Jadi tambang itu kan biasanya dapat izin untuk tanah, untuk mineral yang ada di bawahnya. Tapi di atasnya itu kan ada pohon, ada lahan yang sebenarnya itu masyarakat merasa itu tanahnya mereka ada, tapi mereka tidak punya sertifikat. Tapi kemudian ada pohon kelapa, pohon cengkeh, pohon pala yang menghasilkan. Jadi ketika digusur tanpa ganti rugi, mereka keberatan walaupun mereka tidak punya sertifikat. Kemudian jadi tengah aja lah kamu ganti rugi berapa, angkanya cocok atau enggak, dan masing-masing kabupaten kota sudah punya perbub terkait dengan berapa ganti ruginya. Dan Pemkab di turunan di Pemdes memastikan bahwa ganti ruginya tuh tepat kepada mereka. Jangan salah, karena keluarga itu ada paman, ada kakek, ada om. Nanti salah orang dianggap belum. Jadi dimediasi aja, dan ada aparat hukum untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Intinya bisa dimediasi. Saya kalau ke warga juga kalau mau apa-apa ngomong baik-baik. Kalau saya ke swasta juga tolonglah dibantu, sudah untung. Gitu sih sebenarnya, sederhana itu. Program Posbakum sendiri gimana Pak? Jadi nanti kita akan kerjasama sama pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kita di Kementerian Hukum kan punya Badan Pembinaan Hukum Nasional. Salah satu program unggulan kita adalah lahirnya pos bantuan hukum di semua kabupaten dan provinsi ya. Tapi bukan hanya sekedar itu, karena di pos bantuan itu nanti program hilirnya semakin banyak. Kita punya program peacemaker untuk penyelesaian. Yang kedua juga ada hakim juru damai desa, ya itu bisa membantu. Apalagi kan Maluku Utara dengan 30 suku, dengan mungkin kurang lebih ya, saya nggak tahu berapa persis. Udah jalan di Maluku Utara sosialisasi. Ya, dan itu kalau kearifan lokalnya kan banyak. Jadi justru kita ingin nanti proses penyelesaian perselisihan, entah itu di pertambangan, dimanapun, mengurangi tugas-tugas Ibu Gubernur. Kalau ternyata di tingkat masyarakat paling bawah, pemerintahan paling bawah itu bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri, itu akan jauh lebih bagus. Nah, memang perjuangannya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, karena ini butuh sosialisasi, dan itu akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tetapi intinya sekali lagi bahwa dengan program-program yang kita kolaborasikan dengan Ibu Gubernur nanti, bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kemarin kita sudah lakukan dengan Nahdlatul Ulama ya. Kita bahkan Muslimat NU ya, dengan Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur. Kita memecahkan rekor muri itu buat pelatihan, dan itu bisa dilakukan. Dan saya rasa itu nanti akan sangat baik untuk kepentingan masyarakat. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur sekarang untuk memediasi itu juga tetap harus dilanjutkan. Karena itulah kenapa gubernur atau siapapun pemimpin politik, kan ada kekuatan negara yang melekat di kita. Jadi itu yang bisa menjadi senjata untuk dilakukan mediasi. Tapi yang paling penting adalah kalau kita menjadi mediator, itu kita nggak boleh terlibat dalam konflik interest. Kalau sepanjang kita tidak melibatkan diri kita di dalam, maka saya yakin putusannya akan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, itu yang cita-cita kita nih, membentuk Posbankum, juru damai desa,
Kalau mereka bisa lewat perdamaian di kepala desa sebagai juru damai, bagus. Kalau enggak, berlanjut kan ada pos Bankum untuk bisa membantu mereka. Dan pemerintah sekarang dengan dukungan APBN sekarang sudah luar biasa ya, kita bisa membentuk dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang dibiayai oleh negara, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah. Ya, itu berarti beberapa program untuk memperkuat fondasi hukum ya di Maluku Utara. Iya, saya juga sangat mengapresiasi karena kan ada Kanwil Hukum di Maluku Utara. Sudah kapan mampir Pak? Udah bertemu juga dengan ini udah diundang nih Bu Pak Menteri nanti datang buat meresmikan. Catat ya Bu. Ya, catat. Nanti saya reminder Pak mau peresmian. Oke. Tapi sangat terbantu sih kita pemerintah provinsi dengan ada perwakilan Kanwil dari masing-masing kementerian, termasuk salah satunya Kanwil Hukum. Tadi aku penasaran kan beberapa kali Pak Menteri singgung gitu ya soal menjadi pemimpin itu ya, terutama memimpin negara ya harus udah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Nah aku jadi ini pertanyaan untuk berdua, untuk Bu Sherly dan juga untuk Pak Menteri. Ini bagaimana dengan dinamika politik yang lebih kompleks yang saya bilang ya untuk saat ini juga gitu, menjaga hati kita tetap lurus gitu supaya bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tadi Pak Menteri bilang. Ya namanya tetap ada kan. Godaan itu ada. pasti ada. Itu menjaganya itu loh untuk tetap aku. Nah karena itu berdoa. Karena itu satu, berdoa Tuhan, kita harus yakin bahwa pasti kalau kita punya. Tapi yang paling penting adalah kita tidak boleh hanya mengandalkan itu. Kita harus terbuka kepada publik supaya publik mengawasi kita. Karena itu sesuatu yang real. Gitu. Oke. Nah lantas nih Pak, mohon maaf Ibu jadi dipotong, untuk menjaga harmonisasi di Maluku Utara. Nah untuk mempermudah regulasi dari Kementerian Hukum apa yang harus dilakukan Pak? Sekarang kita sudah sangat baik. Dulu Perda itu bisa sekian lama karena kan kewajiban harmonisasi semua peraturan perundang-undangannya, baik di tingkat pusat maupun di daerah, kabupaten, kota, provinsi. Sekarang kami luncurkan sebagai sebuah tanggung jawab untuk mempercepat, tidak boleh neko-neko. Nah sekarang Kementerian Hukum di era saya atas kerja semua teman-teman di Dirjen PP karena saya beri keleluasaan untuk berkreasi. Sekarang teman-teman di PP sudah mengeluarkan atau e-harmonisasi. E-harmonisasi itu satu mempercepat dan itu memberi kepastian hukum. 5 hari kerja wajib selesai harmonisasinya. Ya kan? Wajib selesai. Kalau tidak selesai berarti ada sesuatu. Dan sekarang paling mudah untuk saya kontrol semua kebijakan di unit kerja di Kementerian Hukum, bukan hanya di wilayah. Itu kan sekarang kita lagi membangun war room ya, untuk saya bisa tahu berapa banyak peraturan daerah sekarang yang diharmonisasi di kabupaten mana, provinsi mana, berapa hari selesainya, prosesnya berapa lama, apakah tepat waktu, itu bisa kita lakukan. Sehingga itu bisa memberi kepastian hukum. Tapi yang paling penting kalau saya sekarang, karena program itu kan kita sudah lakukan. Nah sekarang mensinkronkan antara beberapa ketentuan. Dulu Undang-Undang Minerba kan waktu saya masih ketua balik. Dulu Minerba itu zaman yang lalu kan itu diberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten. Kemudian akhirnya dirubah lagi kewenangan provinsi. Terakhir kita tarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah kenapa itu terjadi? Dulu kepercayaan diberikan dengan berpatokan bahwa kita adalah negara kesatuan yang terbagi dengan beberapa pemerintahan daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Kita berikan kewenangan itu, tapi kita tidak boleh juga menyatakan bahwa tidak terjadi fraud ya. Faktanya dulu begitu mudahnya diberikan. Akhirnya pemerintah pusat lakukan, ambil alih ya, termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian perubahan di Undang-Undang Minerba. Tetapi kita juga tahu bahwa pemerintah provinsi khususnya itu harus diberi kewenangan, sehingga di dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini kewenangan di beberapa bidang, terutama yang terkait dengan pertambangan rakyat itu bisa diberikan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah menjaga harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat, kemudian di-deliver ke provinsi dan kabupaten kota. Ini harus sejalan. Kalau ini bisa kita lakukan, tetapi dengan catatan bahwa masing-masing pemerintah daerah itu harus fokus untuk bisa menyelesaikan 1 atau 2.
karena keterbatasan fiskal daerah tadi. Jadi harus pandai-pandai ya, harus pandai-pandai. Tentu bagi mereka yang punya jaringan dan kemampuan untuk membuktikan kinerjanya, tentu pemerintah pusat akan memberi program khusus untuk itu. I see.